Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Bagi sebagian orang, bekerja di kantor adalah rutinitas biasa. Namun, tidak bagi Dimas, seorang staf baru di sebuah perusahaan konsultan. Ia harus berhadapan dengan Clara, sang majikan sekaligus manajer cantik yang terkenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga penampilannya yang selalu memukau. Hari-hari kerja yang seharusnya serius justru menjadi ujian kesabaran. Sebab di ruang kerja, godaan majikan seksi ini sulit dihindari, apalagi ketika Clara sengaja, atau tanpa sadar, membuat Dimas salah tingkah. Dimas mengetuk pintu ruang kerja manajer. Clara sedang duduk di kursi eksekutif, mengenakan blus putih rapi dan rok pensil hitam. Dimas. Permisi, Bu Clara. Saya Dimas, karyawan baru. Clara tersenyum manis. Ah, Dimas, masuk. Dan jangan panggil saya Bu, cukup Clara saja. Dimas gugup. Baik, Mbak Clara. Clara menatap tajam namun ramah. Tenang, aku tidak akan menggigit. Duduklah di sini. Dimas duduk, mencoba fokus. Tapi caranya Clara menyilangkan kaki dengan elegan membuatnya menelan ludah. Clara memperhatikan reaksi Dimas sekilas, lalu tersenyum simpul. Clara, kau terlihat tegang. Apakah ruanganku membuatmu tidak nyaman? Dimas, oh, tidak, Mbak. Saya hanya masih menyesuaikan diri. Clara menyandarkan dagu di tangan. Atau jangan-jangan aku yang membuatmu salah tingkah? Dimas, wajah memerah. Bukan begitu, Mbak. Saya hanya fokus mendengarkan. Clara tertawa kecil. Santai saja, aku suka kalau bawahan jujur. Clara memberikan tumpukan berkas pada Dimas. Clara, ini proyek yang harus kita tangani minggu ini. Baca baik-baik. Dimas, baik, Mbak. Dimas mulai membaca. Clara berdiri di belakangnya, menunduk untuk menunjuk beberapa bagian laporan. Rambutnya yang harum jatuh mengenai bahu Dimas. Clara, lihat di sini, ada angka yang harus direvisi. Dimas berusaha fokus. Iya, Mbak, saya catat. Clara tersenyum nakal. Kau kelihatan gugup sekali. Aku hanya menunjukkan laporan, bukan sedang menguji nyali. Dimas, maaf, Mbak, saya hanya takut salah. Clara, tenang, kalau salah pun aku tidak akan langsung memarahi. Aku lebih suka mengingatkan dengan cara lain. Dimas menatap Clara sebentar, lalu buru-buru kembali ke laporan. Clara tersenyum puas. Keesokan harinya, Clara meminta Dimas ke ruang kerjanya untuk membantu presentasi. Clara, Dimas, tolong buka file presentasi di laptopku. Dimas, baik, Mbak. Laptop Clara berada di meja kaca. Kursi hanya satu, sehingga Dimas berdiri di samping. Clara menepuk kursi. Clara, duduk saja, kita bisa berbagi. Dimas ragu. Tidak apa-apa, Mbak, saya bisa berdiri. Clara menatap tajam tapi tersenyum. Duduklah, aku tidak menggigit. Dimas akhirnya duduk. Bahu mereka hampir bersentuhan. Clara mencondongkan badan ke layar. Jarak mereka semakin dekat. Clara, klik folder ini, yang warna biru. Dimas, tangan gemetar di mouse. Iya, Mbak. Tangan Dimas tak sengaja menyentuh jari Clara. Ia langsung menariknya cepat-cepat. Dimas, maaf, Mbak. Clara tertawa kecil. Kau ini, seolah-olah tersentuh sedikit saja bisa meledak. Dimas gelagapan. Bukan begitu, Mbak. Saya hanya menjaga sopan santun.
Clara menatap matanya. Sopan itu bagus, tapi jangan sampai membuat mukaku seperti robot. Malam itu kantor sudah sepi. Hanya Clara dan Dimas yang masih di ruang kerja. Clara, kau benar-benar pekerja keras. Tidak banyak anak baru yang mau lembur. Dimas, saya ingin menunjukkan kerja maksimal, Mbak. Clara menyodorkan kopi. Minum dulu. Jangan terlalu serius. Dimas, terima kasih. Mereka duduk berdampingan. Clara menatap Dimas lama, membuatnya gelisah. Clara, kenapa kau selalu menunduk saat aku bicara? Dimas, saya menghormati Mbak. Clara mendekat sedikit. Menghormati atau menghindari? Dimas terkejut. Bukan begitu, Mbak. Saya takut salah tingkah. Clara tertawa kecil. Terlambat. Kau sudah salah tingkah sejak hari pertama. Dimas tersenyum kikuk. Clara lalu menepuk pundaknya dengan lembut. Hari berikutnya, Clara mengenakan dress elegan. Hampir semua staf terpesona. Dimas berusaha fokus mengetik, tapi panggilan Clara membuatnya goyah. Clara, Dimas, sini sebentar. Bantu aku cek laporan. Dimas, iya, Mbak. Clara berdiri sangat dekat saat menunjukkan dokumen. Dimas menahan napas. Clara, perhatikan bagian ini. Angka ini tidak sinkron. Dimas berusaha fokus. Iya, Mbak, saya perbaiki. Clara menatap wajahnya. Kenapa wajahmu merah? Dimas gelagapan. Mungkin AC kurang dingin. Clara senyum nakal. Atau karena aku terlalu dekat. Dimas terdiam. Wajahnya memerah. Clara tersenyum tipis lalu kembali ke meja. Sore hari turun hujan deras. Semua staf pulang lebih cepat. Tinggal Clara dan Dimas. Clara, sepertinya kita harus menunggu. Duduklah. Jangan tegang. Dimas, baik, Mbak. Mereka duduk berdua. Suara hujan menenangkan. Clara menatap jendela lalu melirik Dimas. Clara, kau tahu, banyak yang berusaha mendekatiku di kantor. Tapi kau berbeda. Dimas, berbeda bagaimana, Mbak? Clara mencondongkan badan. Kau justru menjauh. Itu membuatku ingin menggoda. Dimas, Mbak, saya takut salah bersikap. Clara tersenyum. Tenang, aku tidak akan melewati batas. Aku hanya ingin tahu seberapa kuat fokusmu. Dimas menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Clara tersenyum samar, lalu menyandarkan diri ke kursi. Beberapa hari kemudian, Clara menemukan kesalahan kecil di laporan Dimas. Clara, Dimas, angka ini meleset. Kau yang input. Dimas, iya, Mbak, maaf. Saya akan perbaiki. Clara berjalan mendekat perlahan. Kesalahan bisa diperbaiki, tapi aku penasaran. Dimas bingung. Penasaran apa, Mbak? Clara berhenti sangat dekat, suaranya rendah. Apa kau bisa tetap bekerja kalau aku berdiri sedekat ini? Dimas menelan ludah. Wajahnya panas. Tangannya gemetar di atas keyboard. Clara menatapnya lama, lalu tersenyum penuh arti. Dimas, Mbak, saya hanya bawahan. Clara mundur perlahan. Jawaban aman, tapi reaksimu masih mudah sekali kubaca. Setelah beberapa kali digoda, Dimas sadar, Clara bukan sekadar majikan seksi, tapi juga pemimpin yang menguji profesionalitas bawahannya. Dimas, dalam hati, dia cantik, menggoda, tapi cerdas. Aku harus belajar menahan diri. Saat Clara berbicara dengan klien, Dimas menatapnya. Senyum Clara tetap menawan. Namun kali ini Dimas berusaha lebih tenang. Dimas berbisik, godaan majikan seksi memang sulit dihindari. Tapi aku tidak boleh kehilangan fokus.